Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Ainul MPDI, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Farih Purwantoro MPD. Tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Zainina Sofwatun Naksabandiah, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dengan nomor NIM 221201017362. Baik, judul penelitian saya adalah pengaruh framing media tayangan expose uncensored terhadap pandangan mahasiswa tentang citra pesantren. Di sini saya menggunakan metode kuantitatif. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu perkembangan media massa dan media digital menjadikan pemberitaan sebagai faktor penting dalam pembentukan citra lembaga sosial termasuk pesantren. Tayangan expose uncensored Trans 7 yang mengangkat praktik tradisi pesantren seperti ngesot saat bersalaman dengan kiai dan pemberian amplop disajikan melalui framing kritis yang menilai praktik tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Cara penekanan isu, penyajian isu, dan penyajian narasi dalam tayangan tersebut memicu kontroversi dari publik, kritik dari komunitas pesantren, serta teguran dari KPI yang menunjukkan kuatnya pengaruh framing media dalam membangun citra pesantren di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh framing media dalam tayangan expose uncensored terhadap citra pesantren secara kuantitatif dan terukur. Melihat pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang banyak berdiri di Indonesia. Ada 3 rumusan masalah yang dipakai. Yang pertama adalah bagaimana framing media dalam tayangan investigatif expose uncensored Trans 7 menurut mahasiswa Prodi PAI Universitas Islam Zainul Hasan Kraksan Probolinggo angkatan 2022. Kemudian yang kedua adalah bagaimana citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam menurut mahasiswa Prodi PAI Universitas Islam Zainul Hasan Kraksan Probolinggo angkatan 2022. Kemudian yang terakhir adalah apakah terdapat pengaruh framing media dalam tayangan expose uncensored Trans 7 yang signifikan terhadap citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di kalangan mahasiswa Prodi PAI Universitas Islam Zainul Hasan Kraksan Probolinggo angkatan 2022. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dipakai oleh peneliti. Ada 7 penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi. Yang dari judul tersebut tidak ada yang sama seperti judul yang dipakai oleh penulis. Bab 2 yaitu kajian teori. Berikut adalah kajian-kajian teori yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang kedua adalah citra pesantren dalam perspektif pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah media massa dan pembentukan persepsi masyarakat. Dan yang terakhir adalah teori framing media. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada peran media massa dalam membingkai realitas sosial melalui penekanan isu dan cara penyajian berita. Tayangan expose uncensored Trans 7 membingkai praktik tradisional pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan narasi yang kritis, yang berpotensi membentuk citra tertentu di mata khalayak. Framing media tersebut diduga mempengaruhi citra pesantren, baik dari aspek edukatif, moral, maupun sosial keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji secara kuantitatif pengaruh framing media terhadap citra pesantren. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama adalah hipotesis 0 yang bunyinya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara framing media pada tayangan expose uncensored terhadap citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pada mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Kraksan Probolinggo. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif yang bunyinya terdapat pengaruh yang signifikan antara framing media pada tayangan expose uncensored Trans 7 terhadap citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pada mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Kraksan Probolinggo. Hipotesis ini kemudian akan diuji secara statistik melalui analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh framing media.
Bab yang ketiga, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis survei. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausalitas atau kausal asosiatif. Kemudian, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 2022 Universitas Islam Zainul Hasan Karaksan Probolinggo, program studi PAI yang berjumlah 133 mahasiswa, yang populasi tersebut berasal dari beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D. Dengan sampel yang didapatkan berjumlah adalah 100 mahasiswa dengan tingkat kesalahan 0,05%. Kemudian, teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian. Definisi operasional. Yang pertama adalah variabel X atau framing media. Framing media adalah cara tayangan expose uncensored dan setuju menyajikan isu pesantren melalui penonjolan isu, intensitas penayangan, dan arah penyajian berita. Kemudian variabel Y yaitu citra pesantren adalah gambaran pesantren yang ditampilkan dalam tayangan expose uncensored dan setuju yang dapat diamati melalui representasi fungsi pendidikan, nilai moral, dan peran sosial keagamaan pesantren. Kemudian uji validitas dan reabilitas instrumen. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan validitas konstruk. Teknik yang digunakan adalah korelasi person product moment dengan cara mengorelasikan skor masing-masing item pernyataan dengan skor total variabelnya. Uji validitas digunakan secara terpisah untuk masing-masing variabel. Kemudian, kriteria pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel 0,05, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel 0,05, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid dan tidak sah digunakan dalam analisis selanjutnya. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's alpha. Karena instrumen penelitian ini berbentuk kuesioner dengan skala Likert dan setiap variabel memiliki lebih dari satu butir. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60, maka instrumen dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Sebaliknya, apabila nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliable dan perlu dilakukan perbaikan atau penghapusan butir pernyataan tertentu. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis. Berikut adalah teknik yang digunakan. Yang pertama adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah editing data, coding data, dan yang terakhir adalah tabulasi data. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik analisis statistik, yaitu uji validitas instrumen, dan yang kedua adalah reliabilitas instrumen, dan yang ketiga adalah uji asumsi klasik, yang keempat adalah analisis regresi linear sederhana, yang kelima adalah uji hipotesis atau uji T, dan yang terakhir adalah koefisien determinasi atau R pangkat 2. Cukup sekian presentasi proposal yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.